Manusia itu wajib senantiasa dalam kekhawatiran dan ketakutan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa ar-rajulu ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zirra'un fayasbiqu alaihi al-kitabu faya'mal bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga sehingga jarak di antaranya dengan surga hanya tinggal satu hasta. Tapi catatan atau takdir mendahuluinya. Lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka sehingga akhirnya dia masuk neraka. Tidak semestinya manusia berputus harapan, sebab ada kalanya manusia melakukan kemaksiatan dalam masa yang panjang. Kemudian Allah memberi hidayah kepadanya sehingga ia mendapatkan petunjuk di akhir usianya. Nah, ada pelajaran penting juga di sini bahwa hadis ini menjelaskan bahwa seseorang melakukan amal soleh atau maksiat itu dengan kehendak dan keinginannya sendiri, teman-teman. Jadi seseorang melakukan amal soleh ataupun maksiat itu dengan kehendaknya sendiri, keinginannya sendiri. Jangan kasih alasan, oh ini gue diajak setan, oh diajak temen gue. Enggak, tetap aja kita yang mutusin. Oh gue ngaji nih karena diajak teman-teman nih. Kalau enggak gue nggak ngaji. Enggak, kita yang mutusin. Begitu juga kalau ada teman-teman yang ngajak, ayo kita clubbing dulu nih. Itu kita yang mutusin, keinginan kita, kehendak kita tuh. Kita bisa bilang enggak, kita juga bisa bilang iya, itu yang pertama. Meski demikian teman-teman, keputusan kita atau seseorang yang diajak itu tidaklah keluar dari kehendak Allah Ta'ala. Sudah Allah takdirkan, sudah Allah tentukan dia akan pergi clubbing atau enggak. Allah sudah tentukan dia akan hadir di kajian Zoom atau enggak. Allah sudah tentukan dia akan baca Quran hari ini atau tidak. Jadi dua perkara ini nih yang harus kita selalu camkan. Pertama, semua itu selalu dengan keinginan kita dan kehendak kita sendiri. Yang kedua, apapun yang kita lakukan sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya berarti wah ana ngaji nih berarti baru ditulis sama Allah. Enggak. Allah sudah tulis kita akan ngaji. Jadi enggak terbalik ya teman-teman ya. Oh ya udah kalau udah ditulis ana enggak usah ngerjain. Enggak juga. Kita harus cari sebab. Karena sebab itu yang akan menjadi ujungnya, hasilnya gitu. Kita kan makanya nih, ini yang poin kedua nih. Kita ini diisyaratkan juga dari hadis bahwa sebelum meninggal ketetapan takdir telah mendahuluinya. Tuh, hadis kan mengatakan seperti itu. Bahwa takdir dulu yang nentuin, baru dia meninggal dalam keadaan apa? Kan fayasbiqu alaihi alkitab. Jadi telah ditetapkan tuh ketetapannya dia. Baru dia masuk dalam surga atau neraka. Jadi udah ditetapkan tuh dia akan masuk surga atau nerakanya. Nah, ini poin yang penting buat malam ini. Kita sebagai manusia harus selalu hidup dalam keadaan takut dan berharap. Takut dan berharap. Nggak boleh kita terlalu berharap, oh Allah kan maha pengampun, Allah kan maha penyayang. Udahlah, Anda santai-santai aja, Anda cuma bisa begini. Atau menjadi orang yang terlalu takut. Allah sangat kejam siksaannya aku ini. Enggak, kita harus dua-duanya. Pertama kita harus takut. Jadi gini, pertama, kita harus takut bahwa hidayah yang kita miliki ini bisa diambil kapan saja. Bisa dicabut kapan saja. Walaupun sehari-hari, dari kecil sampai dewasa, kita mengerjakan amal soleh. Jika Allah berkehendak untuk mencabut hidayah kita, bisa dicabut kapan saja teman-teman. Kita lihat di kenyataan. Ada kan orang-orang yang murtad? Itu dicabut sama Allah hidayahnya tuh.
Dan kita harus takut untuk dicabut seperti itu. Buat yang udah rajin baca Quran, kita harus takut tuh. Kalau dicabut hidayah dari kita, gak bakalan kita pegang Al-Quran lagi. Gak mau kita menuntut ilmu lagi. Nauzubillah. Dan kita harus berharap. Dan kita harus berharap dan tidak putus harapan, teman-teman. Karena apa? Bisa jadi harapan kita tuh ketika seseorang pelaku maksiat dan Allah berikan hidayah kepadanya, lalu dia akan berubah menjadi orang yang baik. Dan dia akan meninggal dalam keadaan baik. Kita harus berharap seperti itu. Di satu sisi kita takut hidayah kita dicabut, di sisi lain kita berharap Allah selalu beri kita hidayah. Orang muslim harus di antara dua itu. Dan ini juga poin penting. Jangan tertipu dengan amal soleh. Ana, teman-teman, semua. Jangan tertipu dengan amal soleh. Amal soleh kita masih terlalu sedikit, teman-teman. Amal soleh kita nggak sebanding kalau kita baca-baca biografi ulama dulu. Yang sebulan, bulan Ramadan bisa 70 kali khatam Al-Quran. Nggak sebanding. Yang hafalan hadisnya sampai 600.000 hadis, 300.000 hadis. Yang sudah nulis puluhan kitab, yang dibaca oleh seluruh umat. Seperti Imam Nawawi ini yang kita pelajari. Ini kitab tersohor nih, teman-teman. Pesantren, sekolah di seluruh dunia belajarnya awalnya kitab ini. Yang hafal banyak. Apa yang kita sudah kerjakan untuk agama kita? Apa sumbangsi kita? Jangan tertipu dengan amal soleh kita yang sedikit. Oh kan kemarin gue udah baca 1 lembar. Oh kan gue udah sedekah 2.000. Lihat bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa sedekahnya sampai sekarang tuh masih kita rasakan. Kebun kurmanya, bayangin, dari 1400 tahun yang lalu masih kita rasakan tuh. Iya kan? Bagaimana tuh, teman-teman? Jangan tertipu kita, amal soleh kita masih dikit banget. Jangan merasa aman. Oh nggak apa-apa lah, nah Islam gini-gini aja. Enggak, kita harus gigih, harus semangat. Kejar terus yang maksimal. Tahu ada sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari, kerjain. Jangan, udahlah cukup wajib aja. Terus kalau rawatib nungguin yang lain pada sholat, misalnya di masjid mainan handphone, rugi. Nunggu imamnya, nunggu iqomah, nunggunya sambil mainan handphone. Buka WA, buka IG. Padahal kalau dia sholat 2 rakaat dan dia kerjakan selama 12 rakaat, dibangunkan tuh rumah di surga. Apa nggak mau? Setiap hari loh kita bisa kerjakan seperti itu. Maksimal. Kalau urusan dunia ya sekedarnya aja. Tapi kalau urusan akhirat maksimal. Buka dompet mau sedekah. Antara 2.000, 50.000. Yang abu-abu atau yang merah. Yang lecek banget gitu sampai tukang parkir nggak mau. Apa yang 100.000 yang baru keluar dari ATM. Mata langsung, aduh jangan lihat yang merah gitu. Wah kelihatan yang merah gimana ya, gundah langsung. Muncul alasan berbagai macam. Nanti anak istri, nanti mau bayar listrik. Akhirnya si lecek keluar lagi. Dan kalau ngeluarin yang lecek mulu, masih bangga gitu sama amal soleh. Astagfirullah. Kita harus perbanyak terus. Pagi, siang, sore punya jadwal. Dan yang paling penting juga teman-teman, kita harus berdoa kepada Allah. Minta sama Allah agar dijadikan orang-orang yang berakhiran baik. Karena semua dengan izin Allah. Takdir bisa berubah dengan takdir, teman-teman. Kita minta sama Allah kebaikan. Nah, pelajaran berikutnya dari hadis ini juga.
kita ini sebagai manusia harus merasa puas dan cukup dengan rezeki yang kita terima. Karena rezeki udah ditentuin. Rezeki kita saat ini, di saat pandemi hari ini, udah Allah tentukan. Kemarin makan nasi telur, besok apakah makan nasi telur lagi, udah ditentuin sama Allah. Apakah besok dikasih gratisan? Apakah besok dapat nasi tunjang gratisan juga? Atau rendang paru? Allah udah tentuin. Walaupun kita niatnya makan nasi telur nih. Padahal udah 2 minggu nih makan nasi telur. Tapi harus diiringi dengan usaha yang benar. Bagaimana usaha yang benar? Bukan kita menghalalkan segala cara. Cara yang benar, cara yang tidak melanggar syariat Islam. Itu yang kita kerjakan. Dan kita harus tahu mana yang paling penting. Jangan yang penting kita dahulukan di saat ada yang lebih penting. Karena banyak tipuan, itu salah satu pintu tipuan syaitan dari situ. Kita dijadikan mengerjakan yang penting dibandingkan yang lebih penting. Dan jika seseorang sudah sempurna rezekinya di dunia dan umurnya, baru Allah wafatkan dia. Pernah kan tahu ada orang yang udah koma 2 bulan, gak taunya dia terakhir-terakhir minta es krim, bangun makan es krim habis itu meninggal. Ada tuh kisah-kisah seperti itu. Emang udah rezeki terakhirnya tuh es krim. Jadi rezeki umur udah ditentuin sama Allah. Dan kalau kita tahu dan kita yakin bukan karena usaha kita, ngejalanin hidup lebih tenang, lebih tentram, bangun pagi tuh nggak ruwet, nanti gue mesti mikir ini, kita pikirin juga nggak kena. Karena Allah apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu buat orang-orang yang bertakwa, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau arah tidak disangka, keluar nggak di kepala kita? Enggak, namanya juga nggak disangka. Kalau kita udah perhitungkan dari sini, berarti itu bukan arah yang tidak disangka-sangka. Misalnya kita punya utang, terus kita mau bayar, kita pikirkan, oh anak jual tanah ini, nanti akan melunasi. Itu berarti bukan dari arah yang tidak disangka-sangka, itu dari arah yang disangka. Tapi kalau tiba-tiba ada yang ngajakin bisnis, tapi begini, terus Allah mudahkan ini, itu kan dari arah yang gak disangka, dan yakin. Dan bertakwa sama Allah. Bukannya tambah dipikirin, kok tapi begini ya begini. Balik lagi itu namanya. Amsyong bro. Nggak tentrem hidupnya, khawatir, was-was. Karena semua mau diatur dengan kepalanya. Kepala kita nggak mampu. Poin selanjutnya adalah amal-amal yang baik atau buruk merupakan sebagai tanda, bukan suatu kepastian ya teman-teman. Cuma tanda-tanda aja. Karena yang pasti itu, seperti dikatakan dalam hadis, yang di akhirnya itu, yang Allah jadikan penutupnya. Ya kan? Semoga Allah jadikan ana, teman-teman semua, orang-orang yang berakhiran baik, dan diberi ganjaran surga Firdaus insya Allah. Tapi kita harus usaha, cari sebab. Yang belum bisa baca Quran, belajar baca Quran. Yang baru masuk Islam, belajar Islam lebih dalam. Yang tadinya bandel, berubah. Iya kan? Dengan apa? Dengan sebagai kita memiliki harapan, Allah berikan harapan tuh buat orang-orang pelaku maksiat. Dulu yang kerja di bank riba, bertobat, lalu hindari riba, lalu terus jalanin jalan yang benar, berubah, belajari agama lebih dalam. Yang dulu suka maksiat, narkoba, atau suka pergi clubbing ke diskotik hingga jam 2 pagi sampai subuh, pulang bareng tukang sayur, atau naik-naik meja, bertobat. Dan jangan dilakuin lagi. Balik ke jalan Allah. Jadi orang yang benar. Dan jangan tanggung-tanggung kafah masuk ke dalam Islam
sesempurna sesungguhnya gitu. Harus benar-benar masuknya, jangan separuh kaki di sana, separuh kaki di sini. Tinggalin semua perilaku maksiat, dosa, tinggalin. Dan belajar agama pelan-pelan. Kerjakan amal soleh yang mudah-mudah aja dulu. Belajar sholat, belajar puasa. Sholatnya tadinya sholat wajib aja, tambah sholat sunnah. Sholat wajibnya tadinya mundur-mundur, jadi tepat waktu. Puasanya juga gitu. Tadinya puasa Ramadan aja bahkan enggak misalnya. Puasa Ramadannya dipolin, dipelajari apa syarat-syaratnya. Tambah puasa sunnah lagi. Jangan perhitungan sama Allah. Kan udah wajib gua, udahlah. Enggak. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Bukan karena amal soleh kita. Enggak sebanding amal soleh kita sama surganya Allah, teman-teman. Yang Allah jual belikan tuh mahal. Masih ingat si lecak itu? Si lecak mau dibandingin sama surga enggak sebanding. Lecak kan tapi ikhlas, ada yang bilang gitu. Masih maksa ya, lecek tetap ikhlas ya. Mendingan yang lempeng merah tapi ikhlas daripada yang lecek tapi ikhlas. Gimana? Gimana bisa sampai yang merah masuk ikhlas? Yang mulai bergeser tuh, jangan lecek mulu. Naik lagi yang biru, yang ungu. Nggak inget warnanya. Ada nggak ungu? Ada yang mengatakan, ya udah, Anda nggak usah beramal lah, kan udah ditulis masuk surga atau neraka. Salah. Kita harus tetap beramal. Kenapa? Karena amal itu menjadi sebab antara kita masuk surga atau neraka. Walaupun udah ditentuin. Jadi gini, kita mau akhir kita baik, kita jalanin sebab untuk mendapatkan akhir yang baik. Gitu. Kita nggak boleh, oh ya udahlah santai aja. Enggak. Salah juga itu. Baik, kita lanjutkan pembahasan hadis berikutnya. Hadis kelima, kemungkaran dan bid'ah. Aisyah? Kemungkaran dan bid'ah. An Ummi Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi umrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddu. Dan Ummul Mukminin Ummul Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan urusan dalam agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Muttafaqun alaih. Al-Bukhari nomor 2697 dan Muslim nomor 1718. Sekarang kita masuk di hadis yang kelima, kemungkaran dan bid'ah. Seperti hadis yang dibacakan oleh Isyam tadi, hadisnya pendek. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Singkat, padat, dan penuh makna. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih juga. Dan merupakan derajat hadis tertinggi, teman-teman. Untuk malam ini kita bahas dari sisi pertama dulu. Pertama nih, kita sebagai orang Islam, ya, kita wajib meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, teman-teman. Ya kan? Tidak ada sedikit pun celah, kekurangan dalam Islam. Sebagaimana Allah telah nyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Yang bunyinya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu
dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Silakan teman-teman lihat di Al-Qur'annya, Al-Maidah ayat 3. Ini ayat yang Allah nyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Dan Islam sebagai agama yang sempurna, teman-teman, mesti diimani. Karena Allah Ta'ala yang menguasai langit dan bumi, yang mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memberikan tuntunan dalam syariat, yaitu agama Islam. Jadi, jika Islam telah sempurna dan tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW, maka apa yang Nabi Muhammad SAW haramkan, maka haram buat kita. Maka apa yang Nabi halalkan, maka halal bagi kita. Dan apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kebenaran. Tidak ada dusta sedikit pun. Ini kita harus camkan di hati kita. Karena ini perkara penting. Di saat kita mengatakan bahwa hadis ini salah, sesungguhnya kita telah bertentangan dengan ayat Al-Quran. Berarti kita telah mengingkari ayat dan mengingkari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini sesuatu perbuatan yang lancang, sebagaimana kita mengaku sebagai seorang Islam, sebagai hamba Allah. Perkara dalam Islam, nih, tadi dikatakan kan, yang mengadakan dalam urusan agama kami ini. Maksudnya ini perkara dalam Islam. Dalam perkara agama, teman-teman. Bukan urusan dunia. Karena ada orang-orang atau ada ustadz yang mengatakan, dia mengatakan ini sambil ketawa. Ya udah, kalau gitu berarti mobil, handphone, ya kan? Itu bid'ah dong. Ya udah, naik pesawat juga bid'ah dong, kata dia gitu. Ya udah lu naik hajinya naik onta aja. Nabi kan dulu naik onta. Nanti sampai di Ancol berenang deh tuh sampai sana. Ada yang berkata seperti itu. Bahkan dia mengatakan berarti muka lu juga bid'ah, dia mengatakan. Ini adalah pemahaman yang salah alias keliru. Dan kita harus berhati-hati. Karena ada orang-orang yang memiliki pemahaman keliru seperti itu. Mengartikan semaunya dia. Padahal ini jelas-jelas dinyatakan perkara agama. Bukan urusan dunia. Mobil, handphone, naik pesawat, itu kan urusan dunia. Nggak ada kaitannya sama ibadah. Nggak ada kaitannya sama agama. Dan ini mudah banget sebenarnya dipahami. Tapi kadang ego, lalu jamaahnya banyak, gak mau tuh rujuk ke pemahaman yang benar. Nanti jamaah gue gimana? Kan gue udah mengizinkan. Nanti gini-gimana? Enggak. Kita, apa yang kita dapatkan dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, kita wajib tunduk. Gak boleh kita semena-mena. Apalagi ini hadisnya pendek, singkat, jelas, tertolak. Urusan agama yang tidak berasal darinya, maka tertolak. Begitu juga mengenai perkara-perkara yang menjadi maslahat dalam menjaga agama. Misalnya dulu nih. Atau perkara yang memudahkan untuk memahami urusan agama. Mengenai agama, teman-teman. Contohnya gini. Dulu zaman sahabat bahwa Al-Quran disatukan menjadi mushaf demi menjaga agama. Lalu ada pelajaran ilmu nahwu, ilmu shorof, ya kan? Ini juga dalam perkara menjaga agama. Ini bukan perkara apa ya? Bukan ini amalan baru, bukan. Ini cuma perkara-perkara yang menjaga agama. Lalu juga misalnya gini nih. Anak kasih contoh nih misalnya teman-teman nih.
Kalau misalnya kita sekarang lagi pandemi, kajian cuma bisa lewat Zoom. Apakah ini amalan baru? Dulu kan sahabat belajarnya berhadapan sama Nabi Muhammad SAW. Ini perkara menjaga agama nih. Di saat pandemi, di saat kita nggak boleh keluar sama pemerintah, kita wajib tunduk sama pemerintah. Dalam menjaga agama gimana? Kita belajarnya bisa begini, belajar begini. Zaman dulu ulama-ulama nulis buku, ulama-ulama sekarang ada di buku, ada di YouTube, ada di internet, ada website. Itu perkara menjaga agama tuh, bukan amalan baru. Semoga mudah dipahami ya. Tapi nanti insya Allah ditambahkan dengan kaidah-kaidahnya mungkin di pertemuan selanjutnya, agar tidak terjadi pemahaman yang salah. Anda mau lanjutkan tapi tanggung. Jadi untuk malam ini insya Allah sampai di sini. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai kandungan hadis di hari Selasa insya Allah ya. Tetap semangat, tetap istiqomah, terus belajar, jaga protokol kesehatan, jangan bermudah-mudahan dengan jangan lalai pergi ke daerah-daerah yang berbahaya, misalnya tingkat resiko terkena COVID-nya tinggi, dan selalu berdoa, dan itu cuma ikhtiar kita juga gitu kan. Tapi kita juga harus berdoa, karena semua kita kena atau enggak sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kita tetap harus usaha untuk sebagai sebab menghindari penyakit insya Allah. Baik, untuk malam ini sekian sampai di sini. Mohon dimaafkan jika ada yang salah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.